Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, saya bacakan dulu hadisnya sampai ujung. Takunun nubuwwatu fikum, masya Allahu antakun. Hadir nubuwah, ya hadir yang ada sekarang ini kata Nabi, fikum, yang ada di tengah kalian sekarang ini itu nubuwah. Apa itu nubuwah? Kepemimpinan Nabi. Jadi presidennya adalah Nabi. Jadi Nabi bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin masyarakat. Jadi itu terjadi di zaman Nabi. Nabi berbicara di hadapan para sahabatnya, yang ada di tengah-tengah kalian sekarang ini kata Nabi kepemimpinan nubuwah. Masya Allahu antakun, hadirnya kepemimpinan nubuwah ini atas kehendak Allah. Nah ini yang harus kita garis bawahi. Jadi nubuwah itu bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya. Nubuwah itu adanya karena takdir dari Allah. Ada bahasa Masya Allah. Jadi kalau kita mah Masya Allah itu simple banget nyebutnya Pak. Masya Allah gantengnya misal ya Pak. Ya sekedarnya saja gitu. Masya Allah bagusnya gitu. Kita jadi lumrah mengucapkannya. Tapi bahasa ini kan menunjukkan bahwasanya adanya itu bukan atas rekayasa manusia. Adanya itu atas takdir dari Allah Ta'ala. Jadi masa nubuah, kepemimpinan Nabi. Thumma yarfa'uha idza sya'allahu ayyarfa'ha. Lalu masa nubuah ini berakhir, kalau dalam bahasa kitanya diangkat oleh Allah. Dicabut, berakhir. Idza sya'allahu ayyarfa'ha. Kalau Allah sudah berkehendak untuk mengakhirinya. Jadi kangen kayak manapun kita dengan masa nubuah, pengen lama gitu, ya berakhir. Secara umum nubuah itu 23 tahun. Kalau diambil dari diangkatnya Nabi. Tapi secara politik nubuah itu cuma 10 tahun. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, baru dibentuk Madinatun Nabi, kota Nabi atau negara Nabi 10 tahun sampai Nabi wafat meninggal dunia. Nabi hijrah di usia 53 dan wafat di usia 63 tahun. Cuman 10 tahun. Masa kepemimpinan nubuah itu. Ini juga sunnah bagi kita. Ternyata jadi penguasa nggak boleh lebih dari 10 tahun. Kurang bagus kalau lebih dari 10 tahun. Saya bacakan dulu sampai selesai. Selanjutnya, tsumma takunu khilafatun. Lalu setelah nubuah selesai, kata Nabi, hadirlah khilafatun, khilafah. Ala minhajin nubuwah, yang kepemimpinannya, pemerintahannya dijalankan dengan metode kenabian. Jadi pemimpinnya ini bukan nabi, tetapi yang menjalankan kepemimpinan ini menggunakan metode nabi. Ya, sahabat yang 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Sahabat yang 4 mengacu kepada metode nabi. Selanjutnya fatakunu masya Allahu antakun. Masa khilafah ala minhajin nubuwah ini hadirnya atas kehendak Allah. Ya kalau para sahabat waktu itu kan belum mengalami, Nabi bersabda ini, Nabi masih hidup, kan begitu. Mereka mikir, oh berarti habis Nabi wafat ada pemerintahan nih. Nah pemerintahannya khilafah ala minhajin nubuwah. Nah hadirnya zaman itu kata Nabi atas takdir dari Allah. Walaupun sebetulnya orang tuh berharap Pak, yang ganti Nabi itu anak Nabi. Cuma Nabi tidak punya anak laki-laki. Ada tapi dimatikan, diwafatkan sejak kecil. Jadi Allah tuh sudah maha tahu. Seandainya Nabi punya anak Pak, laki-laki, pasti langsung didaulat jadi Nabi selanjutnya. Jadi Allah maha tahu.
nggak jadi Nabi sebagai khotimul anbiya itu, penutup para nabi itu. Buktinya kita, kalau kita jadi gubernur, selesai kita pengen ganti anak kan? Itu manusiawi itu. Udah jadi presiden, kalau kita selesai pengen ganti anak. Udah jadi wali kota, kalau kita selesai ganti anak. Kalau anak belum siap, bini nggak apa-apa, kan gitu ya. Itu manusiawi manusia itu, Pak. Kayak gitu modelnya. Urusan kekuasaan itu begitu. Nah, Allah Maha tahu. Ia nabi suci, ma'asum. Tapi kan sahabat-sahabat itu kan tidak maksum. Mereka sahabat juga punya kesalahan. Boleh jadi kan dibisikkan setan. Tuh, Nabi kamu punya anak laki. Itu aja jadi Nabi lagi. Nah, kan begitu. Makanya Nabi ditakdirkan tidak memiliki anak laki-laki yang sampai besar. Selanjutnya, tsumma yarfa'uha idza sya'allahu ayyarfa'aha. Nah, zaman khilafah ini akan selesai. Dicabut. Kalau Allah sudah menghendakinya untuk selesai. Dicabut, diangkat. 2 periode. Setelah zaman khilafah ala minhajin nubuwah selesai, tsumma takunu mulkan 'addan. Lalu digantilah dengan mulkan kerajaan. 'Addan, gigit. Gigit. Bahasa kerennya apa? Monarki absolut. Beda dengan khilafah, beda. Kalau khilafah itu kan kepemimpinannya berganti bukan berdasarkan keturunan. Makanya khilafah Islamiyah itu nggak lama, cuman sampai Ali saja. Habis itu nggak ada lagi khilafah. Yang ada itu kerajaan, mulkan 'addan. Dinasti. Wah, dinasti itu. Politik dinasti namanya. Mulkan 'addan. Cuman nggak bisa ditolak, Pak. Karena mulkan 'addan, monarki absolut, politik dinasti itu takdir dari Allah. Bahasanya kan begini, fayakunu masyaallahu ayyakun. Hadirnya zaman kerajaan itu atas kehendak dari Allah. Makanya kalau orang nggak belajar agamanya mendalam, kerajaan haram, nggak sesuai dengan sistem Islam, itu nggak belajar agama secara dalam. Demokrasi haram. Karena Rasul nggak pernah mengajarkan demokrasi, nggak dalam belajar agamanya. Tanda nggak pernah mondok juga kali, Pak. Kalau mondok ketemu tuh nas-nasnya itu kan, nggak dalam belajarnya. Emang mau khilafah terus gitu? Khilafah dibatasi, nanti kita kaji lebih dalam ya. Jadi kerajaan monarki absolut, bapak raja, ganti cucu, ganti anak, ganti cucu, ganti cicit, ganti canggah, terus muter begitu. Itu atas takdir dari Allah, nggak bisa ditolak. Walaupun Islam tidak mengajarkannya secara langsung, format kekuasaan itu tidak ada, tapi nggak bisa ditolak karena takdir. Bahasanya sedemikian rupa. Tsumma yarfa'uha idza syaa'a ayyarfa'aha. Nah, zaman kerajaan itu selesai. Selesai juga kalau Allah sudah menghendakinya untuk selesai. Adanya atas maunya Allah, selesai atas kehendak Allah juga. Masuk fase yang keempat, tsumma takunu mulkan jabariyah. Lalu digantilah dengan mulkan jabariyah. Sebagian ulama, sebagian besar bahkan ulama mengatakan mulkan jabariyah itu pemerintahan penjajah. Pemerintahan yang menjajah. Sebagian besar ulama begitu. Walaupun jabariyah itu kalau menjajah bisa juga disebut jababirah. Itu mengakhiri masa periode kerajaan. Tapi ada juga yang mengatakan itu fase kebebasan, pemerintahan bebas. Ya, sampai sekarang ini fatakunu masyaallahu antakun. Zaman pemerintahan itu, demokrasi itu, kalau pemerintahan bebas berarti demokrasi kan, pemilihan soalnya. Adanya atas takdir kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya atas takdir, kehendak, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi demokrasi ini enggak bisa ditolak. Ini takdir. Puas enggak puas, ini takdir. Masih mending demokrasi daripada kerajaan, Pak. Kerajaan mah enggak ganti-ganti. Bosan kita habis dia anaknya, habis anaknya cucunya, bosan kan kita. Kalau demokrasi masih mending bisa gantian.
Tergantung faksi mana yang lebih sempat untuk berkuasa. Saya lanjutkan, tsumma yarfa'uha idza sya'allahu ayyarfa'ha. Dan zaman pemerintahan bebas demokrasi ini akan berakhir juga kalau Allah sudah menghendaki untuk berakhir. Kehendak Allah juga. Jadi sabar aja. Dipaksain juga revolusi. Kita ganti sistem negara kita dari negara kesatuan Republik Indonesia jadi negara apa nama gitu kan? Nggak bisa. Kita ganti sistem dunia. Kalau Allah nggak takdirkan nggak bisa. Rusak malah kita. Malah perang saudara kalau maksa untuk menggantinya nggak bisa. Karena takdir. Nah ini aspek sakralnya di sini. Periode kepemimpinan itu, pemerintahan itu, yang nggak bisa kita tolak. Masa kita mengingkari kehendak Allah? Kan begitu, memaksakan kehendak. Lantas kemudian yang berikutnya baru masuk fase kelima. Selesai masa demokrasi itu matakunu khilafatan. Baru hadirlah khilafah ala minhajin nubuwah, dengan metode kenabian lagi. Khilafah balik lagi. Wasakata, thumma sakata. Tapi habis itu Nabi diam, enggak ngomong lagi. Loh, mengapa Nabi diam? Ada kemungkinan besar Nabi menegaskan tentang itu setelah khilafah ala minhajin nubuwah, maka terjadilah kiamat kubra. Jadi bapak-bapak kalau ngarep betul masuk periode kelima berarti pengen hadir di hari kiamat dong. Kalau saya nggak sanggup Pak, bener aja. Mending nggak usah kalau sayanya. Makanya kita ini nggak usah ngeburu-ngeburi periode tegakkan khilafah. Itulah mengapa mubadir Pak, berjuang menegakkan khilafah itu nggak ada pahalanya. Malah kalau diwajibkan jadi bid'ah dia. Karena nggak ada satupun perintah dalam Quran dan hadis. Perintah menegakkan khilafah itu nggak ada. Jadi kalau kita memperjuangkannya mubadir, malah bid'ah itu. Mengada-ngada dalam syariat namanya. Carilah dalam Quran. Ini bukan perintah ini nih. Kabar tentang takdir. Informasi, bukan perintah. Perintah itu, aqimus shalah, dirikanlah sholat. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Saya pernah ketawa, mampir di suatu masjid. Ibu-ibu lagi pengajian. Pematerinya itu teriak-teriak ceramah, ngajak mendirikan khilafah. Ketawa saya. Mengapa? Kok ibu-ibu diajak diriin khilafah? Suruh aja nurut sama lakinya ibu-ibu itu. Bu, jangan matre, nurut sama laki, khidmat, ini pahalanya masuk surga. Ngapa ngajak-ngajak khilafah gitu? Sesuatu yang nggak ada perintahnya, kok diajak aja? Malah mubadir, nggak ada pahalanya, malah ngelawan suami nanti dia. Kan bagaimana ngelawan suami Pak? Ngebantah sama suaminya dia. Dia lebih taat sama pemimpinnya di kelompok dia daripada sama suaminya. Malah masuk neraka itu. Jangan macam-macam. Wanita kok diajari, ibu-ibu kok diajarin negain khilafah gitu. Pakai demo lagi ya. Subhanallah. Baik, saya hadis pertama yang saya baca. Baik, sekarang kita masuk ke hadis yang berikutnya. Di hadis berikutnya kita akan dihadapkan dengan satu ketetapan lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-khilafatu fi ummati 30 sanah. Khilafah di tengah-tengah umatku hanya 30 tahun. Jadi kalau ada yang mengatakan khilafah Islamiyah itu sampai Turki Utsmani itu salah. Turki Utsmani itu bukan khilafah, kerajaan. Bukan khilafah, beda. Itu dinasti, bukan khilafah. Khilafah dipilih pemimpinnya. Malah yang mendekati sistem khilafah itu demokrasi. Karena sistem pemilihan. Ahlul halli wal aqdi. Kalau kerajaan tidak dipilih, turun-temurun. Paling bapaknya dah tua kok nggak mati-mati bapak gua ini. Pengen gantian gua jadi raja. Racun aja tuh bapaknya. Biar cepat jadi raja. Kan begitu. Itu banyak kejadian Pak. Banyak kejadian di zaman kerajaan itu. Makanya tadi, periode kepemimpinan itu ada yang sakral, yang memang takdir. Ada yang memang ada unsur profan, manusia, politik murni. Jadi itu yang harus kita pahami. Nabi bersabda, al-khilafatu fi ummati 30 sanah. Khilafah di tengah-tengah umatku itu kata Nabi cuma 30 tahun. Enggak lama. Tsumma mulkun ba'da dzalik, jelas sekali. Tsumma mulkun ba'da dzalik. Setelah masa khilafah gantilah dengan kerajaan. Jelas sekali bahasanya, bukan khilafah. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani, itu bukan khilafah, itu kerajaan. Bahasa Nabi sudah sedemikian rupa. Lalu kemudian
dikatakan imsik alaika khilafata Abu Bakrin, silahkan hitung olehmu khilafah Abu Bakrin, kepemimpinan Abu Bakar 2 tahun. Wa khilafata Umar, kekhalifahan Umar 10 tahun. Wa khilafata Utsman 12 tahun. Wa khilafata Ali 6 tahun. Jadi 30 pas. Jadi Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun 12, Utsman 12 tahun 24, Ali 6 tahun, pas 30 tahun. Makanya setelah Imam Ali wafat, Pak, orang membaiat Imam Hasan sebagai khalifah. Maka Muawiyah memberontak. Karena Muawiyah memberontak, Imam Hasan bin Ali langsung menyerahkan kekuasaan, mundur. Alasannya bukan takut, bukan kalah. Kalau kita perang lagi terlalu banyak nyawa yang dikorbankan, maka dia mundur. Banyak orang yang menghujat Muawiyah. Ya, ada unsur manusiawi. Muawiyah punya ambisi berkuasa. Mengapa dia punya ambisi berkuasa? Karena dia terah kekuasaan. Bapaknya kan Abu Sofyan, mantan penguasa Mekah. Apa orang sekarang tuh darah orde baru gitu ya, atau darah orde lama gitu ya Pak. Mau nggak mau itu ada tendensi kekuasaan. Karena dulu bapak moyangnya adalah penguasa. Itu manusiawi. Tapi di sisi manusiawi itu ada takdir. Seandainya Muawiyah tidak jadi khalifah, tidak jadi raja pertama Bani Umayyah, maka berarti meleset sabda Nabi. Lebih dong dari 30 tahun. Nah, begitu maksud saya. Jadi antara takdir dengan pertarungan ambisi manusia dalam politik itu tetap ada. Perkawinan. Mana sisi manusia murni, mana yang memang sisi takdir, ya kita harus cermat saja membedakannya sedemikian rupa. Nah, terkait dengan perkara ini saya ambil contoh sederhana misalnya. Kepemimpinan nubuah Rasulullah periode pertama yang cuma 10 tahun. Itu uniknya, Pak. Mengapa harus Nabi yang begitu? Karena Nabi itu jadi eksekutifnya, jadi legislatifnya, nggak ada yang ngawasin kan Nabi itu, nggak ada legislatif yang ngawasin, dia sendiri yang mengawasi. Israel, Jibril langsung yang mengawasi, beliau juga langsung yudikatifnya, penegakan hukum kan ke Nabi semua di zaman itu. Apa kata Nabi? Jadi eksekutif di beliau, legislatif di beliau, yudikatif di beliau semua. Makanya yang gitu hanya bisa Nabi yang jadi pemimpin. Kalau saya Pak jadi pemimpin kayak gitu, saya eksekutif, saya legislatif, saya yudikatif, Fir'aun saya yakin. Saya kalau bisa jadi presiden kayak gitu model, tak cari semua orang cantik se-Indonesia ini, tak kawin semua Pak. Kalau nggak mau tak beleh ke bapaknya. Wong saya yang nentuin. Ya Kim Jong Un kan begitu, Kim Jong Un ya. Korea Utara itu semua orang cantik, kalau nggak mau nikah sama dia dibunuh begitu. Karena ngapa? Kontrol eksekutif, legislatif, yudikatif di tangan dia semua. Makanya orang kalau menguasai trias politika tiga-tiganya ya jadi Fir'aun dia. Minimal Kim Jong Un, minimal itu. Kakak kandungnya jadi bunuhnya, kakak tiri ya, satu bapak beda ibu gitu. Sampai segitunya mereka. Jadi kepemimpinan nubuah itu hanya bisa Nabi. Selain Nabi nggak bisa. Pasti zolim Pak. Manusia itu begitu. Iyalah, masih jadi marbot masjid. Maaf ya Ustaz. Dengan umpama kan jadi marbot masjid, tawadu, badan masih kurus misalnya kan. Anak 6 kan gitu ya. Makan apa adanya. Begitu nyalek jadi anggota dewan, lain Pak. Jadi anggota dewan misalnya anggota dewan Provinsi Lampung, mulai bau naik gitu kan, dadam busung, dagu landonga, kan begitu. Nggak mau lagi bawa yang biasa-biasa, maunya mobil-mobil mewah. Itu manusia tuh punya kecenderungan. Termasuk saya lah. Kita bisa mengkritik jangan korupsi, karena kita belum jadi. Coba kalau sudah jadi, belum tentu. Jangan-jangan lebih banyak lagi kan. Manusia tuh punya kecenderungan begitu. Ada unsur manusiawinya tetap. Itu nafsu namanya, nafsu, ambisi gitu ya. Sedemikian rupa. Baru kemudian diganti dengan periode kedua, diganti lagi dengan periode kedua setelah Nabi wafat meninggal dunia, yakni khilafah ala minhajun nubuwah.
Ada takdirnya, ada sisi manusiawi. Apa sisi manusiawinya? Nabi wafat di pangkuan Imam Ali karamallahu wajhah, sahabat ribut. Bukan meributkan wafatnya Nabi. Yang diributkan apa? Siapa yang bakal gantiin Nabi? Itu yang diributkan. Makanya sampai-sampai jenazah Nabi tertunda untuk dimakamkan. Nabi wafat di hari Senin, dimakamkan malam Rabu. Jadi kalau jenazah kita nggak boleh Pak, telat dimakamkan itu. Kalau jenazah Nabi masih boleh, karena jenazah Nabi tidak akan dimakan oleh bakteri apapun, tidak akan membusuk, suci. Tapi satu pelajaran buat kita, sisi takdirnya itu, tapi sisi manusiawinya, mengapa? Karena sahabat terlalu sibuk membicarakan siapa pengganti Nabi, sampai Fatimah kecewa kan? Bapak saya belum dimakamkan loh, kata Fatimah. Kenapa kalian ribut kekuasaan? Terjadilah perdebatan di Sakifah Bani Sa'idah. Itu ada 3 calon khalifah pengganti Nabi. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, dan itu perwakilan kaum muhajirin. Dari perwakilan kaum Ansar itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Woi, itu secabutan pedang kalau mau tahu Pak. Itu manusiawi kan. Jadi kalau orang pemilihan panas banget ya, pilpres, pilgub, pilwalkot, wajar. Sahabat tuh kurang apa solehnya? Cabut pedang. Cuman karena 3-3-nya ini masih soleh gitu, yang koordinatornya lah, ibaratnya itu Pak Prabowo sama Pak Jokowi ini masih soleh gitu kan, bisa ngendaliin masanya. Kata perwakilan Ansar, lebih baik kita serahkan kepada perwakilan muhajirin. Karena mereka lah yang pertama-tama kali beriman. Baru ada 2 alternatif kan? Abu Bakar dan Umar. Melihat itu semua, Umar langsung membaiat Abu Bakar. Maka diangkatlah Abu Bakar menjadi khalifah. Dan itu hanya berlaku selama 2 tahun. Dan di waktu itu, apa nggak ada masalah? Tetap ada masalah. Orang nggak mau bayar zakat lagi dan lain sebagainya. Termasuk Fatimah tidak mau berbaiat, tidak mau mengakui kepemimpinan Abu Bakar sampai wafat meninggal dunia. Dan Imam Ali pun tidak berbaiat. Setelah Fatimah wafat, barulah Imam Ali berbaiat. Nah, sikap Fatimah itu apa? Unsur manusiawi. Sebagai manusia dia memang bukan Nabi, dia putri Nabi Pak, tapi bukan Nabi. Tetap ada sisi manusiawi beliau. Kecewalah, bahasa kitanya tega kalian ya. Papa saya belum dimakamkan kok kalian udah ribut kekuasaan. Itu manusiawi. Makanya bacalah kitab sirah-sirah itu. Biar jadi pelajaran buat kita, mana sisi manusiawinya, mana sisi takdirnya. Agar kita ini nggak ditipu orang-orang politik Pak. Kita ini orang-orang politik sekarang mudah betul pakai bahasa agama ya, untuk memperalat kita semua. Jangan maulah begitu tuh. Kemudian ganti Abu Bakar, ganti ke Umar, panas lagi. Secabutan pedang. Di bayat Umar. Karena ngapa? Masih ada Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. Orang solih. Dua-duanya ini menantu Nabi. Dan dijamin untuk masuk surga juga sama. Setelah Umar wafat, ganti Utsman. Ribut lagi. Itu 2 kubu. Sudah secabutan pedang juga. Imam Ali ngeliat sudah pada secabutan pedang. Imam Ali langsung pegang tangan Utsman dan berbaiat. Nggak jadi pendukung Imam Ali. Nah, ketika Utsman berkuasa, disinilah dominan unsur manusiawi terjadi. Setelah 10 tahun berkuasa, kan Umar 10 tahun adem kan gitu ya. Intrik sedikit lah biasa kan begitu. Di masa Utsman terjadi. Karena di masa Utsman ini ada tragedi terbunuhnya Khalifah Utsman. Beliau dituduh korupsi. Itulah bahayanya orang munafik ya Pak, tukang ngadu domba. Dan ada alasan memang, karena rata-rata gubernur-gubernur waliul balad ya, gubernur-gubernur yang diangkat di masa itu rata-rata dari keluarganya Utsman. Khalifah Utsman itu kan dari Bani Umayyah, kayak Muawiyah sebagainya, itu gubernur-gubernur dari keluarga beliau. Dianggap nepotisme lah beliau ini. Maka terjadilah demo 40 hari 40 malam. Makanya demo itu kalau tujuannya untuk mengingatkan penguasa boleh, tapi kalau dibelokkan untuk kepentingan lain jangan, dosa. Karena sudah terjadi. Nah, kata Utsman, semua tuntutan kalian akan saya penuhi. Tapi pulang ke Mesir. Rata-rata orang Mesir nih, pulanglah ke Mesir. Gak usah di sini lagi. Beliau minta kendalikan kepada Gubernur Amr bin As dari Mesir. Nah, dalam perjalanan pulang, sekretarisnya Utsman
sekretaris kabinet aku sekarang ya, sekretaris presiden ini nyuri stempel khalifah. Dia tulis surat, stempel pakai stempel khalifah, kirim ke gubernur Mesir. Nanti pendemo ini pulang ke Mesir, langsung kasih hukuman mereka semua. Nah, surat ini belum nyampe ke Mesir, bocor di tengah jalan. Pendemo nggak jadi pulang ke Mesir. Balik lagi ke kota Madinah, dikepung ke rumah Khalifah Utsman bin Affan. Maka di malam ke-40, orang loncat dinding rumahnya, masuk ke dalam kamar, Khalifah sedang sholat. Ditunggu, Pak. Khalifah selesai sholat membaca Quran, ditombak dadanya. Ada yang mengatakan ditombak, ada yang mengatakan ditusuk pakai pedang. Dan darah membasahi Al-Quran yang dibaca oleh Khalifah Utsman bin Affan. Yang bunuh siapa? Sahabat Nabi juga. Bukan orang Yahudi, bukan. Itu fitnahan. Itulah bahayanya fitnah politik. Selevel sahabat Nabi saja bisa, apalagi cuma selevel kita. Makanya hati-hati Pak dengan narasi media sosial. Orang sering nge-share di grup WhatsApp itu. Yang inti share itu membuat kita ini nggak saling percaya sesama warga bangsa. Membuat kita ini saling curiga dan ingin berperang, ingin bermusuhan. Hati-hati sekali itu. Karena sudah terjadi. Khalifah Utsman terbunuh, kejadian tragis ya dalam sejarah Islam sebetulnya. Karena Khalifah Utsman itu nggak mungkin ngelawan ya Pak. Karena Khalifah Utsman itu usianya waktu dibunuh itu 79 tahun. Bisa apa sih orang umur 80 tahun kurang dikit? Ngangkat pedang aja udah lemes kan begitu kan Pak? Tapi apa yang terjadi? Itu yang terjadi. Sesama orang muslim sendiri. Gak enak aja nyebut nama-namanya Pak. Karena salah satunya diantaranya juga adalah sahabat-sahabat terkemuka. Yang percaya dengan hoax. Dengan fitnah. Ya gak mungkin lah Khalifah Utsman KKN kan? Uang dia menantu Nabi dari 2 anak Nabi kok. Dan beliau dijamin masuk surga. Maka dibaiatlah Imam Ali. Nah Imam Ali, perang Imam Ali itu juga. Sama pemberontak Mesir ini. 5 hari perangnya Pak. Sama pembunuh Utsman. Cuman aktor-aktor pembunuhnya itu belum dieksekusi. Belum ditangkepin. Ngapa? Karena rata-rata mereka punya koneksi terhadap kekuasaan di berbagai macam daerah. Maka kata Ali, nanti menangkap mereka semua gubernur baiat dulu ke Imam Ali, ngambil kesetiaan, baru nanti pembunuh Khalifah Utsman kita eksekusi. Kita adililah bahasanya. Cuman gak sabar, muncullah demo. Demo di Basrah. Yang mimpin demo Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bersama pemimpinnya korlapnya lah istilahnya. Korlapnya Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma. 2 sahabat yang dijamin masuk surga. Surganya jelas sakralnya, Aisyah jelas Ummul Mukmininnya. Saya yakin beliau itu karena korban fitnah tadi Pak, korban hoax tadi kan gitu ya. Karena mereka tuh dijamin masuk surga semua beliau-beliau itu. Nah waktu itu kata Khalifah Ali, damaikan, janjikan kepada pengunjuk rasa bahwasanya kita akan menegakkan keadilan. Muncul provokator. Nah di balik masa itu pasti ada provokator. Provokatornya ini lebih kepada kelompok Yahudi dan kelompok Khawarij. Maka gubernur Basrah dipanah pas di jantungnya. Sedang mendamaikan masa dipanah. Kalau sekarang ditembak lah istilahnya kan. Ya sudah Pak, tempur akhirnya. Pasukan pemerintah, komandan tempurnya itu adalah Amr bin As, Muhammad bin Abu Bakar, putranya Abu Bakar, tempur sama kubu lawan Aisyah Ummul Mukminin, putrinya Abu Bakar. Bayangin aja ya. Subhanallah, luar biasa itu. Itu 18.000 yang meninggal dunia. Bacalah dalam Sirah Nabawiyah. Sirah sahabat, sejarah kekuasaan Islam itu. 15.000 dari kubu oposisi, 3.000 dari kubu pemerintah. Jadi dan meninggal Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam wafat meninggal dunia. Itu perang saudara, tragis banget. Coba kalau kita pakai bayangan sekarang nggak bisa itu. Nggak masuk kalau pakai bayangan sekarang. Sahabat semua kayak itu. Itu sisi manusiawi. Sisi manusia itulah kekuasaan. Makanya kita sebagai rakyat jelata di bawah ini jangan terlalu mau dipimpong sama orang politik. Udah pakai hati nurani saja, jangan terlalu mau. Ujung-ujungnya ke sana nantinya. Kalau ujung-ujungnya ngajak kita musuhan, jangan.
Beda pilihan itu wajar, dunia ini urusan dunia, bukan urusan akhirat, kan begitu. Kecuali kalau kita milih daging babi halal apa haram, ya halal semua, haram semua lah milihnya, kan gitu ya. Jelas pilihannya. Tapi kalau untuk urusan politik, sudahlah masing-masing aja. Ngapa lo pilih A, om gua? Ya hak dia kan, om dia soalnya kan. Ngapa kalau pilih itu adik saya? Ya wajar lah. Hal-hal yang masuk akal untuk dipilih bagi mereka, kan begitu. Kemudian yang berikutnya, sudah Isya ya. Isya jam berapa sih Pak? Enggak apa-apa, masih ada waktu ya. Masih ada waktu. 6 bulan kemudian, setelah perang Jamal, perang tadi namanya dengan Aisyah itu perang Jamal namanya ya. Walaupun habis itu maafan lah. Ya, Aisyah sampai menangis. Kalau saya tahu kan ini adu domba, kata Aisyah, saya menyesal. Saya tidak akan pernah melakukan ini. Makanya Aisyah menjelang wafat meninggal dunia. Kalaulah waktu bisa diulang, kata Aisyah, tidak akan pernah terjadi perang Jamal itu. Sampai segitunya. Perkara yang paling disesalkan oleh Ummul Mukminin adalah terjadinya perang Jamal. Karena beliau pemimpinnya Pak soalnya. Perkara yang paling disesali oleh Ummul Mukminin sampai wafat meninggal dunia adalah perang Jamal. Gara-gara adu domba politik. Ya, saling memaafkan satu sama lain. Termasuk Imam Ali minta maaf sama anaknya Tolhah dan Zubair. Saya dan bapakmu berperang di dunia, saling berhadapan di dunia, saling menghunus senjata di dunia. Tapi percayalah nak, saya dan bapakmu akan bersama di surga nantinya. Senyum anaknya, pelukan sama Imam Ali. Sampai segitunya. Habis itu 6 bulan kemudian terjadi perang Siffin. Masih juga itu Pak. Siapa yang berontak? Muawiyah, sepupunya Khalifah Utsman. Masih nggak puas dia. Perang Siffin. Nah ini korbannya banyak betul, 80.000 yang meninggal. Sahabat semua loh itu. Sahabat semua yang meninggal itu. Baik sahabat yang sempat bersama Nabi maupun yang tidak sempat bersama Nabi. 80.000. 50.000 dari kubu pemberontak, 30.000 dari kubu pemerintah. Sampai Imam Ali dibunuh pada bulan suci Ramadan oleh Khawarij. Nah, Khawarij itu betul kata Nabi, Khawarij itu akan muncul ketika umatku sedang bergesekan, berkelompok-kelompok dan berperang. Contoh begini, Suriah ada kubu pemerintah Bashar al-Assad, ada kubu oposisi. Ini tuh adu domba sebetulnya. Kan Suriah perang itu adu domba Yahudi. Islam semua itu. Jangan mau yang ada klaim ini kelompok itu, jangan, Islam semua. Nah, ketika mereka berperang muncul Khawarij. Apa? ISIS. Itu Khawarijnya ISIS gitu. Sama dulu ketika Imam Ali perang sama Muawiyah, muncul Khawarij. Nah, Khawarij ini yang lelah betul Imam Ali memeranginya. Dan hebatnya Khawarij itu Pak, kalau ibadahnya makalah kita. Laisa qiraatukum ila qiraatihim bisai. Bacaan Quran kalian enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisai. Salat kalian enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka, kata Nabi. Wala siyamikum ila siyamihim bisai. Puasa kalian enggak ada apa-apanya dengan puasa mereka. Makanya kelompok-kelompok Khawarij yang ada sekarang ini Pak, Islam yang keras-keras itu, yang kafir semua orang itu, ibadahnya kalah kita. Baca Qurannya kalah, itu hadis sahih loh. Dalam Sahih Muslim, orang Khawarij itu bacaan Qurannya kalah kita. Mereka tahajud itu menghatamkan Quran seminggu sekali. Luar biasa. Dusyimain baina ainai, hitam jidatnya Pak di antara kedua mata. Maaf kalau ada yang hitam ya. Maaf, saking taruh sujud karena bekas sujudnya. Sampai segitunya loh di dalam hadis-hadis sahih itu. Salat mereka sangat tekun, mengalahkan salat kalian. Puasa kalian juga begitu. Nah, inilah yang membunuh Khalifah Ali saat sedang mengimami salat subuh pada bulan suci Ramadan. Mereka halalkan darahnya. Subhanallah. Jadi nanti kita lanjutin ya. Habis sholat isya saya lanjutin dikit, baru nanti tanya jawab. Artinya maksud saya begini, jangan tertipu dengan kesolehan zohir. Khawarij itu baca Qurannya fasih, rata-rata hafal Quran. Abdurrahman bin Muljam Pak yang menikam Imam Ali itu hafal Quran 30 juz. Makanya Dr. Ar-Razi Hashim, itu penceramah fenomenal baru ya Pak, itu mengingatkan jangan sembarang anak masuk ke rumah tahfiz atau pondok hafal Quran. Karena terindikasi rumah tahfiz ada enggak banyak ya, ada yang disusupi oleh kelompok Khawarij. Dan jangan heran, memang dari Nabi sudah disampaikan oleh Nabi, orang Khawarij itu rata-rata hafal Quran. Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Imam Ali. Baik, demikian kita break dulu sebentar. Nanti setelah
salat Isya kita lanjut sedikit dan kemudian kita buka sesi tanya jawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.